Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rodi. Saya dari IPS 3. Saya di sini akan presentasi tentang materi bela negara. Konsep bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan tempat serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, guys. Ya, setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam prakteknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Gitu, guys. Pengertian bela negara menurut para ahli. Menurut para ahli yang bernama Caidir Basher, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjut dilandasi negara kecintaan kepada tanah air, kesalahan bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila itu. Selanjutnya Darji Darmodihardjo. Menurut Darji Darmodihardjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Setelah itu ada lagi Sunarso. Menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung empat esensia yang harus kita bela, yaitu yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, ketuhanan wilayah dan yuridiksi nasional. Dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum tentang bela negara seperti gambar di HP ini, guys. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Satu lagi, pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setelah itu kita masuk ke dasar hukum lainnya. 1. UUD nomor 20 tahun 1982 menyatakan tentang ketuhanan pokok hankam negara RI yang diubah oleh Undang-Undang Dasar nomor tahun 1988. Yang kedua adalah UU nomor 3 tahun 2002 menyatakan tentang pertahanan negara. Yang ketiga adalah UU nomor 29 tahun 1954 menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Gitu, guys. Perlawanan rakyat, guys.
Keempat adalah UU guys, UU nomor 56 tahun 1999 menyatakan tentang rakyat terlatih guys. Yang kelima, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 guys, berisi tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 berisi tentang peranan TNI dan Polri guys. Lah kok balik lagi nomor 03? Terserah lah. Nomor 3 UU nomor 29 tahun 1954 menyatakan tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 berisi tentang pemisahan TNI dengan Polri. Amandemen UUD 1945 pasal 30 ayat 1 garis miring 5 dan pasal 37 ayat 3. Nah, selanjutnya adalah unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Seperti gambar ini guys, unsur bela negara yaitu cinta tanah air, yakin akan Pancasila, bela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Ya guys. Setelah itu tujuan bela negara. Tujuan bela negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Seperti ini lambangnya guys, seperti itu guys lambangnya guys. Nah, setelah itu melakukan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, melestarikan budaya, menjaga identitas dan integrasi bangsa dan negara. Fungsi bela negara, mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara merupakan kewajiban setiap warga negara, merupakan panggilan sejarah. Nah, selanjutnya adalah kondisi aktual saat ini. Prof. Elliot Cohen, perang dibagi dalam 4 generasi. Perang peradaban. Hindia Belanda Budi Utomo 1908. Sumpah Pemuda 1928. Nama Indonesia baru dikenal. Lalu Jepang masuk Indonesia, Merdeka Agraria Belanda 1 dan 2, pemberontakan DN Indonesia Orde Lama, Unit Soviet Return isu Glasnost and Perestroika Indonesia Order Baru, Indonesia Reformasi Demon Hem Alha. Polanya seperti main-main tapi hancurnya beneran di Subtion. Ya gitulah guys, kelangsungan hidup bangsa dan negara. Indonesia adalah negara yang punya potensi untuk bubar setelah Yugoslavia and Uni Soviet Samuel Dictator. Kalau bangsa Indonesia tidak pandai-pandai, memang keaneka ragam etnik, solidaritas etnik dan budaya, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Ya gitu guys. Selanjutnya, ancaman kompleks dan multidimensional.
belum nyata. Java tebak pensil, conversion, dimension kecil, ternak kirim. Indonesia bukan negara Argensa. Argenson, dress, semangat Assemblin 48 TH terbentuk dan sepakat menyelesaikan konflik dengan diplesin, namun tetap mempersiapkan dan dong langkah antisipatif nyata, terorisme dan radikalisme sepadan dan pelanggaran wilayah perbatasan, pendekatan dan pengesahan sebuah daya alam warga penyataan seperti Eboy dan virus yang memiliki keberadaan dunia sebenarnya dan militer peralatan pelayanan narkoba. Ya, setelah itu terjadi pergeseran tata nilai. Aduh, banyak kali guys. Seling asasi usul masyarakat untuk memanfaatkan kebaikan bisa tertulada persatuan kita. Oke, hoak stickman saat ini hoak ujaran kebencian kita sepakat untuk tidak sepakat bad news and court name pertanyaan itulah demokrasi cebong versus kampret individu regime. Banyak kali guys, membentuk sikap disiplin waktu aktivitas dan mempengaruhi kegiatan lain, membentuk jiwa persatuan dan solidaritas, membentuk meta dan fisik yang tangguh, menahan rasa kecintaan pada bangsa dan prioritas yang sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, berbakti pada orang tua, bangsa, agama, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan kedaulatan astral, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tindakan disiplin, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dan melaksanakan kegiatan. Contoh bentuk bela negara adalah beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, menjaga keamanan kemampuan secara bersama-sama, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman dan takwa dan kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat waktu. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.